Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini kita berada, biarlah damai, sukacita Roh Kudus yang tetap mengalir bagi kehidupan. Hari ini firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita untuk kita semakin mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang menuntun kita. Bahkan kita sampai ke surga yang kekal, bertemu dengan Dia dan memuji Dia sampai selamanya. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Firman Tuhan akan berbicara kepada kita hari ini tentang antikristus. Kita akan belajar dan mengenal antikristus supaya kita bisa berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Antikristus, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, saudara, kita bisa mengerti dan memahami tentang antikristus ini. Kalau kita lihat maknanya secara harfiah, antikristus, anti artinya lawan, Kristus artinya Mesias yang diurapi. Antikristus berarti lawan Kristus atau lawan Mesias. Antikristus lazim disebut pelawan Kristus atau disebut Dajjal dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 2007. Dajjal itu adalah setan yang datang ke dunia apabila kiamat sudah dekat. Dajjal itu juga disebut juga orang yang buruk kelakuannya. Itu menurut KBBI 2007. Lalu di dalam hal ini kita perlu tahu bagaimana kita dapat mengenal antikristus. Di ayat yang ke-22 dikatakan tadi, siapakah pendusta itu? Bukankah ia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Berarti dari sini kita mengenal bahwa antikristus itu memiliki dua tindakan. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-22, menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itulah antikristus yang menyangkal Bapa maupun Anak. Jadi setiap orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus, maka dia inilah antikristus. Tanpa mempertimbangkan agama, suku, ras, bahasa, dan negara. Yang kedua, kita akan baca 1 Yohanes 4
ayat yang ketiga. Dikatakan di sana bagaimana kita mengenal Kristus, bagaimana kita mengenal antikristus. Di sana dikatakan menyangkal penjelmaan Kristus. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Menyangkal Yesus adalah Tuhan. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan sudah ada sekarang. Jadi setiap orang yang tidak mengaku Yesus, setiap orang yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, setiap orang yang tidak mengaku kealahan Yesus, mereka menyangkal Yesus, mereka itu telah memiliki roh antikristus. Antikristus juga melambangkan semua yang jahat. 2 Tesalonika 2 ayat 3-12 dan dalam Wahyu 13. Antikristus melambangkan semua yang jahat. Roh antikristus sudah ada sekarang, seperti yang sudah dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Orang-orang yang menolak Kristus secara sadar atau tidak telah berpihak pada roh antikristus. Jadi setiap orang yang menolak bahwa Yesus berasal dari Allah, maka mereka itu sudah memiliki roh antikristus. Mereka itulah antikristus. Untuk itu kita harus hati-hati dan kita harus berhikmat. Kita harus meroleh hati yang bijaksana supaya kita jangan terseret oleh pengajaran-pengajaran palsu. Kapankah antikristus itu ada? Kita telah baca tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Sejak pada zaman Rasul Antikristus sudah ada. Rasul Yohanes berkata, sekarang telah banyak bangkit antikristus. Sekarang telah banyak bangkit antikristus. Nantinya antikristus itu setelah menyatakan kehebatannya, kekuasaannya, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 13, Wahyu 19 ayat 20, dan juga Wahyu 20 ayat yang ke-10. Di sana antikristus itu memonopoli ekonomi, memonopoli pemerintahan, memonopoli politik, bahkan menguasai perekonomian dunia. Mereka membuat tanda-tanda heran dan juga membuat mujizat. Tetapi perhatikan, itu hanya sifatnya sementara. Kalau firman Tuhan mencatat itu hanya 3,5 tahun. Tapi sebelum itu terjadi, 1 Tesalonika 5 ayat 8-9 catat bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan telah lebih dahulu terangkat. Rapture. Jadi sebelum tribulasi itu terjadi, kita sudah terangkat. Rasul Yohanes berkata, sekarang telah banyak bangkit antikristus. Antikristus menyamar hebat, membuat mujizat, tanda-tanda heran, monopoli ekonomi dan politik dan lain-lain. Tetapi itu hanya sementara. Sebab itu, mari ajar yang lemah imannya. Ajar, kuatkan dan teguhkan yang lemah imannya, supaya mereka jangan
sesat. Matius 7 ayat 15. Lalu mengapa muncul antikristus? Karena salah satu sifatnya adalah menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus Juru Selamat. Antikristus memengaruhi orang-orang supaya melawan Kristus. Kita baca 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Perhatikan, penyesat sifatnya menyesatkan banyak orang supaya melawan Kristus, supaya tidak percaya kepada Kristus. Jadi supaya kita bisa bertahan dalam iman dan melawan antikristus, marilah saling mengasihi. Saling mengasihi artinya hiduplah menurut perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita hidup menurut perintah-perintahnya. Nah, sekarang kita sudah mengenal antikristus, dan kita bisa mengetahui apakah mereka ada di sekitar kita atau tidak. Untuk itu mari bertindak hati-hati. Tetap pegang apa yang sudah kamu terima. Tetap pegang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pesan Tuhan hari ini bagi kita, supaya kita jangan menyangkal Yesus adalah Kristus yang diurapi untuk menyelamatkan kita. Supaya kita jangan menyangkal Yesus adalah Kristus yang diurapi untuk menyelamatkan kita. Yesus itu berasal dari Allah. Dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Juru Selamat kita, yang mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga untuk pembenaran kita. Dengan demikian, terimalah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Hanya Dia yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Hanya Dia yang mau mati untuk menebus dosa semua manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tidak akan dihukum, tetapi beroleh kemurahan, beroleh keselamatan. Karena kita ditetapkan untuk tidak ditimpa oleh murka, tetapi beroleh keselamatan. Dengan demikian terimalah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Puji dan layanilah Dia setiap saat. Beritakanlah Injil demi keselamatan banyak orang. Marilah saling mengasihi, yang artinya hiduplah menurut perintahnya yang sudah dituliskan di dalam Alkitab ini. Alkitab adalah aturan dan peraturan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam Alkitab, aturan, peraturan, dan janji-janji Tuhan yang telah dinyatakan bagi saya dan saudara. Jadi semakin banyak kita membaca Alkitab, semakin banyak kita tahu janji-janji Tuhan dan semakin banyak yang kita lakukan. Kemudian marilah kita memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, menuruti perintahnya, menjauhi larangannya, dan biarlah Kristus Yesus yang tetap dipermuliakan lewat kehidupan kita hari demi hari, baik melalui perkataan kita maupun melalui perbuatan kita. Kristus Yesus yang ditinggikan. Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan bagi kita, dan kita memperoleh kemenangan sampai selama-lamanya. Antikris akan dikalahkan, antikris akan dimusnahkan,
Untuk itu kita tidak perlu takut. Mari tetap sembah Tuhan, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tadi ada 3 pesan Tuhan buat kita, untuk kita senantiasa tetap taat kepadanya. Kita sudah mengenal siapa itu antikris, mereka yang melawan Tuhan. Mari hati-hati, jangan menyangkal Tuhan, jangan menyangkal kealahan Yesus, jangan menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi mari terima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua dikatakan tadi bahwa sifat antikris itu menyesatkan. Untuk itu mari supaya kita bisa bertahan, mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian hidup seturut dengan firman Tuhan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab ini. Biarlah firman ini bekerja di dalam kehidupan kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.